Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Karina, NIM 230101010208. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari soal UAS Business Intelligence. Pada bagian pertama ini, saya akan membahas tahapan-tahapan pengolahan data dalam Business Intelligence, di mana Business Intelligence ini tidak hanya soal membuat grafik, tetapi juga merupakan proses menyeluruh yang dimulai dari data mentah hingga menjadi insight yang bisa digunakan untuk mendukung keputusan bisnis. Tahapan pertama adalah pengumpulan data. Di sini, sistem BI mengambil data dari berbagai sumber, baik internal seperti ERP dan CRM, maupun eksternal seperti file Excel, API, dan data web. Uniknya, BI mampu menggabungkan berbagai format data, seperti data relasional dari database, file JSON, atau bahkan XML. Contohnya, sebuah perusahaan retail bisa menggabungkan data transaksi dari POS, data pelanggan dari CRM, dan data cuaca dari API publik untuk dianalisis secara terpadu. Tahapan kedua dikenal sebagai proses ETL, yaitu extract, transform, dan load. Data diekstraksi dari berbagai sistem sumber, misalnya dari server transaksi atau laporan keuangan harian. Setelah diekstraksi, data dibersihkan dengan ditransformasi. Proses ini melibatkan penghapusan duplikasi, standarisasi format, validasi nilai, dan penyesuaian struktur data agar lebih rapi dan siap dianalisis. Setelah bersih, data dimasukkan ke dalam storage khusus seperti data warehouse atau data mart untuk analisis lanjutan. Tapi ETL ini sangat penting karena kualitas analisis sangat bergantung pada kualitas data. Tahapan yang ketiga adalah analisis dan pemodelan. Disinilah kekuatan BI benar-benar mulai bekerja. Dengan menggunakan tools BI, kita bisa menjalankan analisis deskriptif untuk melihat apa yang terjadi, analisis prediktif untuk memproyeksikan masa depan, atau bahkan analisis preseptif untuk menyarankan tindakan terbaik. Contohnya, BI dapat membantu kita menemukan tren penurunan penjualan, mengidentifikasi outlier, atau memprediksi lonjakan permintaan saat musim liburan. Setelah dianalisis, data harus disampaikan secara efektif. Maka, tahap berikutnya adalah visualisasi. Hasil analisis ditampilkan dalam bentuk dashboard interaktif yang mudah dibaca, diinterpretasikan, dan dibagikan ke pemangku kepentingan. Misalnya, manajer bisa memantau KPI, performa harian, atau perbandingan antar wilayah dalam satu tampilan ringkas. Tahapan terakhir adalah monitoring dan maintenance. Infrastruktur BI harus terus dijaga agar performa tetap optimal. Ini mencakup kesegaran data secara otomatis, validasi berkala, serta pengoptimalan sistem agar dapat memproses data dengan cepat dan akurat. Tanpa perawatan yang baik, dashboard bisa menampilkan data yang usang atau tidak relevan, yang tentunya bisa berakibat pada keputusan yang keliru. Jadi, pengolahan data dalam Business Intelligence terdiri dari 6 tahapan penting, mulai dari pengumpulan data, pembersihan dan transformasi, analisis, visualisasi, hingga pemeliharaan sistem. Setiap tahap memiliki pesan krusial untuk menghasilkan informasi yang akurat, real-time, dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan strategis. Pada bagian kedua ini, saya akan menjelaskan bagaimana output dari Business Intelligence atau BI dapat digunakan sebagai bagian dari Decision Support System atau DSS. Proses ini tidak berhenti hanya pada analisis data, tetapi dilanjutkan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Tahap yang pertama adalah penyajian informasi. Hasil analisis dari BI ini divisualisasikan dalam bentuk dashboard interaktif dan laporan otomatis. Misalnya, perusahaan bisa melihat key performance indikator bulanan, tren penjualan harian, atau segmentasi pelanggan dalam satu tampilan ringkas. Visualisasi ini memudahkan pemangku keputusan untuk melihat gambaran umum kinerja bisnis. Setelah data disajikan, pengguna dapat melakukan analisis interaktif. Dengan fitur drill down dan filter, pengguna bisa mengeksplorasi lebih dalam untuk menjawab pertanyaan spesifik. Contohnya, kenapa sih penjualan turun di kuartal kedua? Dengan drill down ini, kita bisa menemukan bahwa ternyata penurunan terjadi di wilayah tertentu atau hanya bisa di produk tertentu.
Tahap berikutnya adalah menggunakan model analitik. Output dari BI bisa digunakan untuk menjalankan model prediktif, seperti memproyeksikan permintaan produk di bulan berikutnya, atau model preskriptif yang memberikan saran tindakan terbaik, misalnya apakah lebih baik meningkatkan promosi atau mengurangi stok. Hasil model ini menjadi input penting dalam sistem pendukung keputusan. Kemudian DSS memungkinkan pembuatan simulasi atau what if analysis. Ini membantu pengambilan keputusan melihat kemungkinan hasil dari berbagai skenario. Misalnya, apa dampaknya jika produk dinaikkan 10%? Dengan analisis simulasi, kita bisa menilai risiko potensi keuntungan dari setiap opsi sebelum keputusan dibuat. Berdasarkan hasil simulasi dan analisis, sistem dapat memberikan rekomendasi yang konkret. Misalnya, sistem menyarankan distribusi stok difokuskan ke wilayah A karena permintaan tertinggi ada di sana, atau sistem merekomendasikan strategi investasi tertentu. Semua saran ini berbasis data, bukan hanya intuisi atau asumsi. Tahapan yang terakhir adalah pemberian notifikasi otomatis. DSS akan memberikan alert jika ada kondisi abnormal atau penyimpangan dari target. Misalnya jika penjualan harian berada di bawah target, sistem akan otomatis memberikan peringatan kepada tim penjualan. Hal ini membantu respon cepat terhadap perubahan. Dengan melalui tahapan-tahapan ini, BI tidak hanya berhenti pada analisis data, tapi benar-benar menjadi dasar dari sistem pendukung keputusan yang real life, berbasis bukti dan strategis. Proses ini memastikan bahwa setiap keputusan penting dalam organisasi dibuat dengan landasan yang kuat. Pada bagian ketiga ini, saya akan membahas jenis-jenis visualisasi data yang tersedia di Tableau, serta keunggulan dan kelemahannya. Tableau ini merupakan salah satu platform visualisasi data yang paling populer di dunia saat ini karena kemampuannya menyajikan data secara interaktif dan juga menarik. Yang pertama adalah jenis-jenis visualisasi umum di Tableau. Bar chart sangat cocok untuk pembandingan kategori, misalnya perbandingan penjualan produk atau jumlah pelanggan per wilayah. Keunggulannya adalah sangat mudah dibaca, namun jika kategori terlalu banyak, tampilannya bisa menjadi terlalu padat dan kurang efisien. Yang kedua, line chart. Jenis ini digunakan untuk menunjukkan tren dari waktu ke waktu seperti perkembangan omset bulanan. Sangat cocok untuk data time series, namun jika terlalu banyak garis atau area ditampilkan sekaligus, hasilnya bisa membingungkan dan juga sulit dibaca. Kemudian scatter plot digunakan untuk melihat hubungan atau korelasi antara dua variabel, misalnya antara pendapatan dan pengeluaran, dan juga perbandingan lainnya. Keunggulannya adalah dapat menggunakan pola korelasi, tapi jika datanya terlalu rapat atau titiknya banyak, bisa menutupi pola yang sebenarnya. Kemudian ada heat map yang menampilkan intensitas nilai menggunakan gradasi warna. Sangat berguna untuk membandingkan banyak nilai dalam satu tampilan, seperti penilaian kinerja antar cabang. Tapi jika skala warnanya tidak dibuat dengan tepat, interpretasinya bisa menyesatkan. Kemudian geospatial visualization. Visualisasi geografis ini menampilkan data berbasis lokasi seperti penjualan per provinsi atau penyebaran pelanggan. Sangat powerful untuk data spasial, tapi tidak relevan jika datasetnya tidak mengandung elemen lokasi. Kemudian ada Gantt chart. Gantt chart digunakan untuk memantau proyek dan timeline aktivitas. Cocok untuk manajemen proyek, namun terbatas pada luar konteks waktu dan jadwal. Lalu, apa sih keunggulan Tableau sebagai platform BI visual? Yang pertama, Tableau ini menggunakan drag and drop, sehingga sangat user friendly bahkan untuk penggunaan non-teknis. Kemudian, kita bisa membuat dashboard yang merespon filter dan input pengguna secara langsung, sangat cocok untuk presentasi kepada manajemen. Tableau ini mendukung banyak sumber data mulai dari Excel, SQL, hingga Python atau R. Tableau ini mampu menangani dataset berskala besar, termasuk visualisasi geospasial yang kompleks.
Namun, seperti platform lainnya, Tableau juga memiliki sejumlah kekurangan. Yang pertama, Tableau ini tidak murah, sehingga bisa menjadi kendala bagi UKM atau organisasi kecil. Kemudian, Tableau ini juga bukan merupakan alat pengolahan data mentah. Untuk transformasi data kompleks, tetap butuh tools eksternal seperti SQL atau Python. Beberapa template visualisasinya juga kurang fleksibel jika digunakan untuk dataset yang berbeda struktur. Kemudian, kecuali menggunakan Tableau Server, reparse data juga harus dilakukan manual. Ini bisa menjadi tantangan jika butuh laporan real time. Yang terakhir, performa Tableau ini bisa menurun jika data sangat masif atau saat diakses dari perangkat dengan layar terbatas. Kesimpulannya, Tableau ini adalah platform visual data yang sangat kuat dan fleksibel, dengan fitur interaktif, integrasi luas, dan kemudahan pengguna. Tableau ini cocok digunakan dalam banyak industri. Namun kita juga perlu mempertimbangkan keterbatasan teknis dan biaya lisensinya, terutama saat ingin menggunakannya secara luas di organisasi. Pada bagian keempat ini, saya akan membahas 5 kriteria utama dalam visualisasi data yang baik. Visualisasi bukan hanya soal membuat grafik yang menarik, tetapi juga bagaimana sih menyampaikan data secara akurat, jelas, dan mudah dipahami oleh audiens. Kriteria pertama adalah kejelasan. Tujuannya adalah menyampaikan informasi sejelas mungkin tanpa membingungkan pembaca. Misalnya ketika ingin membandingkan penjualan antar produk, grafik bar sederhana jauh lebih efektif dibandingkan pie chart yang terlalu padat. Jika kita ingin audiens langsung memahami pesan utama dalam beberapa detik. Yang kedua adalah akurasi. Visualisasi harus merepresentasikan data secara tepat. Misalnya dalam grafik garis yang menampilkan data waktu, pastikan sumbu Y dimulai dari 0 atau angka yang proporsional, agar tidak menciptakan persepsi yang keliru. Kesalahan umum adalah memperbesar skala secara berlebihan untuk menunjukkan tren yang sebenarnya kecil. Kemudian kriteria yang ketiga adalah keterbacaan. Semua elemen visual seperti label, angka, dan judul harus jelas. Misalnya dalam heat map, pastikan legenda warna bisa dipahami dan eksis diberi label yang terbaca. Jangan biarkan pengguna menebak makna dari elemen visual, karena itu bisa mengurangi kepercayaan terhadap data. Kemudian yang berikutnya adalah interaktivitas. Visual modern seperti yang disediakan oleh Tableau memungkinkan pengguna untuk mengeksplor data secara langsung. Contohnya, pengguna bisa menfilter data berdasarkan lokasi, periode waktu, atau kategori tertentu, yang memungkinkan analisis lebih mendalam dan personalisasi insight. Dan yang terakhir adalah relevansi visual. Warna, bentuk, dan elemen visual lainnya harus memperkuat pesan data, bukan sekedar ornamen. Contoh yang baik adalah penggunaan warna hijau untuk indikator positif dan merah untuk negatif. Tapi sebaliknya, jika kita menggunakan palet warna ekstrem tanpa pertimbangan, bisa jadi visualisasi malah menyesatkan atau memicu bias. Misalnya penggunaan skala warna yang terlalu tajam seperti biru muda ke merah menyala tanpa konteks yang jelas bisa membuat audiens mengira suatu nilai jauh lebih ekstrem daripada kenyataannya. Jadi kesimpulannya, visualisasi data yang baik harus memenuhi 5 kriteria: jelas, akurat, terbaca, interaktif, dan relevan secara visual. Tujuannya agar informasi yang disampaikan tidak hanya menarik tampilan, tetapi juga dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 5, yaitu mencari contoh institusi atau perusahaan yang menampilkan visualisasi data yang bisa diakses secara umum, serta menjelaskan outcome dari visualisasi tersebut. Contoh yang saya ambil adalah dashboard Sistem Pangan Indonesia atau DSPP yang dikembangkan oleh Bappenas. Ini adalah platform visualisasi data publik yang menyediakan lebih dari 130 indikator terkait sistem pangan nasional dari tingkat provinsi hingga kabupaten atau kota. DSP ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi sistem pangan, mendiagnosa tantangan di tiap wilayah, dan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data. Semuanya ditampilkan dalam bentuk grafik batang, peta interaktif, dan visualisasi lainnya yang bisa diakses oleh siapapun melalui situs resminya.
Visualisasi yang tersedia diantaranya adalah grafik konsumsi pangan, status gizi seperti stunting dan wasting, serta indikator produksi dan distribusi pangan. Selain itu, DSPI juga menampilkan peta interaktif yang membandingkan kondisi antar wilayah dengan sistem penilaian warna hijau yang baik, kuning untuk waspada, dan merah untuk kritis. Namun di sini masih menggunakan penebalan warna untuk sistem penilaiannya. Outcome atau dampak dari visualisasi ini cukup besar. Pertama, membuat kebijakan dapat dengan cepat mengidentifikasi daerah yang mengalami masalah pangan atau gizi. Kedua, data ini menjadi dasar intervensi seperti bantuan sosial, edukasi gizi, atau peningkatan produksi pangan lokal. Ketiga, DSPI juga mendorong transparansi dan kolaborasi lintas sektor, karena semua data dapat diakses publik. Kesimpulannya, DSP ini contoh nyata bagaimana visualisasi ini dapat membantu menganalisis kondisi wilayah, mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti, dan menciptakan dampak nyata bagi masyarakat. Platform ini menunjukkan bahwa data yang divisualisasikan dengan baik bukan hanya informatif tetapi juga strategis untuk perubahan kebijakan. Terima kasih, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.